Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi perkuliahan mata kuliah perancangan mesin. Di sini kita sudah mempelajari dua materi. Yang pertama adalah peran dan pengembangan Alsintan di Indonesia. Yang kedua adalah filosofi dan konsep perancangan. Pada pertemuan pertama yaitu peran dan pengembangan Alsintan di Indonesia. Kita perlu tahu Alsintan adalah sebuah alat atau mesin yang digunakan dalam usaha tani yang digunakan untuk mempermudah dalam budidaya pertanian dan peningkatan kualitas dan kuantitas. Jika bicara kualitas berarti bicara tentang mutu dari suatu produk pertanian tersebut, dan kemudian dalam kuantitas itu dari produktivitas pertanian yang dihasilkan, misalnya dari banyaknya hasil pertanian tersebut. Kemudian Alsintan ini dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah Alsintan prapanen, misalnya dalam budidaya nih, untuk pengolahan tanah misalnya traktor, kemudian dalam penyemprotan pestisida yaitu sprayer, kemudian dalam panen yaitu combine harvester ataupun combine yang manual. Kemudian Alsintan pasca panen atau yang digunakan dalam pengolahan hasil ya, seperti Alsintan pengering, penyortir, kemudian Alsintan destilasi, dan masih banyak lagi gitu dari Alsintan pengolahan hasil ini. Kemudian contohnya itu seperti alat penanam benih yaitu seeder maupun seeder yang digerakkan oleh traktor. Kemudian alat penanaman bibit, transplanter manual maupun yang sudah mekanis. Ada juga contoh Alsintan dari pengolahan yaitu perontok padi atau pasca panen itu thresher gitu. Kemudian perbedaan dari alat dan mesin ini cukup sederhana sih sebenarnya, yaitu alat masih dioperasikan dengan sederhana dan mudah digunakan. Kemudian masih digerakkan secara manual baik itu oleh manusia, oleh hewan untuk penggunaannya gitu. Kemudian perbedaan dari mesin lebih kompleks, bentuk dan mekanisnya lebih kompleks. Kemudian sudah digerakkan oleh mesin, misalnya mesin diesel. Kemudian dari mesin ini cakupan pekerjaannya pun lebih luas. Terus di Indonesia ini sangat perlu Alsintan karena permasalahan pertanian di Indonesia ini yang pertama adalah minimnya tenaga kerja, dan kebanyakan menurut survei petani yang turun ke lapangan adalah petani dengan usia lebih dari 50 tahun. Kemudian Alsintan ini juga sangat memberikan efek lebih bagi petani karena mengefisiensikan waktu, biaya, tenaga kerja yang kian minim, dan juga peningkatan produktivitas hasil dari pertanian tersebut. Maka dari itu, Alsintan ini memiliki peran penting dalam pertanian Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian, kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta mempercepat budidaya dalam pertanian tersebut. Untuk materi yang pertama sudah selesai, kemudian masuk pada materi kedua yaitu filosofi dan konsep perancangan. Filosofi dari desain ataupun perancangan yaitu diibaratkan sebagai kita merancang sebuah solusi dari sebuah masalah untuk mengambil keputusan. Nah, dalam perancangan atau desain ini banyak yang harus dipertimbangkan. Misalnya kita dalam pembuatan traktor nih. Pertimbangan yang pertama adalah tujuan dari pembuatan desain traktor tersebut. Misalnya traktor tersebut digunakan untuk lahan basah ataupun lahan kering, kemudian digunakan dalam pengolahan tanah pertama ataupun pengolahan tanah kedua. Nah, selain itu pertimbangan yang kedua adalah ditunjukkan untuk siapa yang akan menggunakan traktor ini, apakah itu usia muda ataupun lanjut usia. Dari situ kita bisa menyesuaikan dengan kemudahan dari ditunjukkannya untuk siapa. Kemudian yang ketiga adalah bahan yang digunakan harus kuat, mampu menahan beban. Kemudian setelah bahan ini kita mempertimbangkan estetika, yaitu bentuk dari si traktor tersebut agar terlihat lebih menarik dan lebih bagus. Kemudian masuk pada definisi desain dan perancangan. Definisinya itu diibaratkan proses desain dan pengembangan serta metode memperbaiki
efisiensi dan produktivitas dari mesin tersebut dengan tujuan untuk meminimalisir biaya dalam proses manufaktur dengan menjaga kualitas dan produktivitas dari produksi alsintan tersebut. Kemudian tujuannya juga untuk satu, memahami dasar perhitungan, yaitu menghitung kekuatan dari material, menghitung daya yang akan digunakan, menghitungkan produktivitas dari alat tersebut. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah memahami urutan perancangan. Urutan perancangan ini dapat dibuat dalam diagram blok, yaitu mulai dari tujuan, fungsi, dan penentuan bahan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mengetahui macam-macam perancangan dalam elemen mesin. Misalnya pegas. Pegas ini adalah suatu elemen mesin, jika yang diberi beban maka akan berubah, dan jika beban itu hilang akan kembali dengan seperti semula. Misalnya pegas ini dalam shock breaker gitu. Kemudian elemen mesin yang kedua itu adalah transmisi. Transmisi ini untuk menggerakkan daya dari motor penggerak menuju alat tersebut. Misal dari transmisi ini gear, gearbox, kemudian puli. Nah, kemudian yang ketiga adalah bantalan. Bantalan ini digunakan untuk mengurangi gesekan ataupun benturan dari elemen mesin yang lainnya. Misalnya bearing, kemudian bantalan ring, kemudian ada sambungan. Sambungan ini terdiri dari sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Untuk sambungan tetap bisa las, kemudian patri. Kemudian untuk sambungan tidak tetapnya baut dan sambungan baut gitu. Kemudian desain dan perancangan ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama, desain adaptif, yaitu memodifikasi desain yang sudah ada. Misalnya belt conveyor dapat digunakan pada traktor agar traktor tersebut tidak slip pada saat digunakan di lahan yang basah. Kemudian desain klasifikasi yang kedua adalah desain pengembangan. Setiap desain pasti sudah ada rancangan terlebih dahulu, maka dikembangkan menjadi desain yang lebih baik dan lebih baru lagi. Misalnya traktor yang sudah ada dapat didesain atau melakukan perancangan dengan menggunakan traktor yang menggunakan tempat duduk. Kemudian klasifikasi yang ketiga adalah desain baru yang direncanakan harus berdasarkan pada research dan development gitu. Kemudian dalam desain dan perancangan ini perlu mempertimbangkan, terdapat beberapa pertimbangan umum yang harus dilaksanakan dalam perancangan dan desain ini. Yang pertama adalah jenis beban dan tegangan. Misalnya tegangan statis, tegangan dinamis, maupun tegangan kejut yang diberikan dari sebuah alat tersebut. Selain itu, pertimbangan umum yang kedua adalah jenis gerakan kinematik dari sebuah mesin tersebut. Misalnya gerakan rotasi ataupun berputar dari mesin tersebut. Nah, ada juga gerak translasi, yaitu gerak naik turun maupun gerak maju mundur dari sebuah mesin tersebut hasil perubahan dari gerak rotasi. Pertimbangan yang ketiga adalah pemilihan material. Material bisa dipilih berdasarkan kebutuhan dan kegunaannya. Misalnya tahan karat, bahan aluminium, baja, besi yang dapat menahan ataupun memberikan kekuatan lebih. Kemudian pertimbangan umum yang keempat adalah bentuk dan ukuran. Bentuk dan ukuran ini disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dari produksi tersebut. Nah, terdapat juga pertimbangan umum yaitu gesekan dan pelumasan. Untuk gesekan ini, apakah alat tersebut aman dengan menggunakan bantalan yang sudah disesuaikan. Ada juga pertimbangan dari kenyamanan dan aspek ekonomi. Apakah alat tersebut digunakan dengan nyaman, dengan adanya misal dalam traktor dengan adanya kopling untuk berhenti ataupun untuk maju ataupun untuk kopling tangan untuk berbelok. Kemudian dalam ekonomi juga harga dari sebuah
traktor tersebut lebih terjangkau. Kemudian terdapat juga pertimbangan dalam desain dan perancangan ini adalah fasilitas bengkel, seperti fasilitas yang dibutuhkan dalam produksi nanti apakah memungkinkan adanya pembelian ataupun tidak. Kemudian pertimbangan yang selanjutnya adalah skala produksi, apakah produksi ini berskala besar dengan pabrik ataupun hanya dalam pengembangan dari desain tersebut. Kemudian pertimbangan yang paling penting adalah dari pertimbangan biaya, apakah biaya tersebut mampu ataupun cukup dalam perancangan desain tersebut. Kemudian kompetensi pendukung dari konsep perancangan ataupun desain ini, yang pertama adalah ilmu kekuatan material, kemudian ilmu dasar fisika, gambar teknik, mekanik, kemudian ada juga material teknik. Sekian pemaparan resume materi kuliah mata kuliah perancangan mesin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.